Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, berjalan di atas dakwahnya hingga yaumil akhir. Ikhwatan iman rahimakumullah. Demikian sangat pentingnya dalam kehidupan kita melakukan sebuah refleksi, melakukan penyegaran, refresh. Karena ini merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW juga memberikan perintah jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Segarkan kembali keimanan kalian. Karena sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan manusia, ia akan senantiasa mengalami masa-masa di saat ketika keimanan dan semangat beramal solehnya akan menurun. Bahkan tidak itu saja, sampai pada tingkat tujuan, ghayah dalam kehidupannya atau orientasi dalam hidupnya bisa saja kemudian menurun atau bahkan berubah haluan daripada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam amaliyah Ramadan, ikhwatal iman rahimakumullah. Demikian sangat pentingnya kemudian kita mencoba kembali menyegarkan, sekaligus kemudian mengevaluasi dari aktivitas yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, di mana sekarang kita sudah berada pada penghujung bulan Ramadan. Ikhwatan iman rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kewajiban, menetapkan sebuah perintah, ada tujuannya. Sebagaimana ketika Allah SWT memberikan perintah berpuasa siam di bulan Ramadan, maka di penghujung ayat tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah SWT menetapkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebuah proses yang tidak mudah untuk kemudian mendapatkan buah ketakwaan dari sebuah amaliyah yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah SWT. Yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi kita sekarang ini adalah, adakah karakter-karakter, sifat-sifat yang melekat dalam diri kita, diri seorang yang shaim, orang yang berpuasa, yang telah ditarbiyah selama 1 bulan di bulan Ramadan, yaitu karakter ketakwaan.
karakter ketakwaan yang memiliki atau sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Setidaknya ada beberapa sifat yang sangat penting, yang sangat melekat dalam diri orang yang berpuasa, yang tertarbiyah dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah sifat kejujuran. Di bulan Ramadan kita betul-betul dilatih memiliki sifat kejujuran. Betapa tidak, bahwa dari sekian banyak amaliyah-amaliyah di dalam agama ini, maka puasa adalah satu amalan yang tak akan pernah dapat nampak terlihat oleh orang lain. Sifat menahannya dia dari haus dan dahaga, lapar dan dahaga. Maka tidak bisa, sulit untuk kemudian memamerkannya atau menampakkannya. Karena bila mana orang hanya kemudian memperlihatkan fisiknya yang lemah, fisiknya yang lemas, maka orang kenyang pun bisa kemudian menampakkan kelemahan fisiknya seakan-akan ia sedang dalam kelaparan. Di dalam berpuasa, sifat kejujuran, karena amal tersebut adalah amal yang hanya diketahui oleh Allah dan dirinya. Orang lain tidak akan pernah kemudian melihat atau bisa melihat bahwa ia adalah seorang shaim, orang yang berpuasa. Maka sifat karakter yang melekat dalam dirinya, sifat kejujuran, menjadi sebuah buah yang harus dihasilkan dari amaliyah Ramadan, yaitu siam di bulan Ramadan. Jujur bahwa kita adalah seorang hamba yang penuh dengan kelemahan. Jujur bahwa kita adalah seorang yang masih sangat sedikit keilmuan. Jujur bahwa kita berkumpul dalam diri kita sebuah kekurangan-kekurangan, mengakui kekurangan, mengakui kelemahan, yang dengan kejujuran tersebut kemudian ia berupaya untuk menutupi seluruh kekurangannya. Jujur terhadap kebodohannya, maka ia kemudian berusaha untuk kemudian menutupi kebodohannya dengan terus thalabul ilm, mencari ilmu, menuntut ilmu. Jujur dengan kelemahannya, maka ia senantiasa terus menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tarbiyah Ramadan di runtutan daripada ayat diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang boleh dikatakan ada satu selipan, satu amaliyah yang harus kemudian melekat dalam diri orang yang berpuasa, adalah senantiasa memohon doa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, katakanlah Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentangku, maka katakan olehmu, fa inni qarib, aku ini dekat. Dan ini menunjukkan betapa motivasi yang Allah SWT sampaikan dalam ayat tersebut, agar hamba-hambanya merasa dekat dengan sang Khaliqnya. Dan sifat kedekatan itulah yang akan kemudian semakin akan memberikan kenyamanan untuk meminta segala sesuatu, mengadukan segala sesuatu kekurangan yang ada dalam dirinya. Seorang hamba yang mengakui akan kekurangannya, kelemahannya, maka dia akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia jujur
bahwa ia adalah orang hamba yang lemah, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia adalah seorang hamba yang fakir, yang makna daripada fakir adalah yahtaju ila rabbih, yahtaju ila Allah. Orang yang fakir adalah orang yang sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat butuh dengan Rabbnya. Ia senantiasa menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur pula terhadap kesalahannya, mengakui kesalahannya, bahwa dia banyak melakukan sebuah kesalahan, minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pengampuan. Mengakui kezaliman yang telah dia lakukan, sebagaimana kejujuran yang telah dicontohkan oleh para al-anbiya wal mursalin. Di antaranya ungkapan Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan seorang Nabiullah Adam ketika ia menyatakan ada kezaliman yang telah dilakukan. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan. Dia mengadukan kepada Allah. Ia jujur dengan kesalahannya dan kemudian memohon ampunan kepada Allah. Dan sekian banyak di dalam Al-Qur'anul Karim sifat-sifat para al-anbiya yang mereka mengakui sebuah kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam di saat ia menagih janji Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana anaknya di saat datangi azab Allah Subhanahu wa ta'ala, ia ingin menyelamatkan anaknya. Sampai kemudian Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, dia adalah termasuk daripada keluargaku. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah jawaban bahwa ia bukanlah dari golongan keluargamu. Kenapa? Karena dia beramal ghair salih, melakukan amaliyah yang tidak saleh, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban seperti itu, tersadar Nabi Nuh bahwa ini adalah sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau pun memohon ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam dan sekian banyak kisah-kisah para al-anbiya yang mereka pun kemudian mengakui betapapun mereka adalah seorang sosok yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dari kemaksiatan kepada Allah. Namun di tengah ismah, dijaganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa, tetap mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan contoh. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga senantiasa memberikan contoh atau banyak tuntunan kepada kita, doa-doa yang menyatakan bahwa kita banyak kesalahan, kita bertaubat kepada Allah SWT. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wirid itu yang kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW dalam kesehariannya tidak kurang dari 100. Beliau ulang, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni, aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Bukankah Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, terhindar dari dosa? Namun doa ini senantiasa diangkat, bahwa dia adalah merasakan penuh dengan kekurangan, merasa bahwa apa yang telah dilakukan itu masih kurang dibandingkan dengan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Maka sifat rasa kekurangan bersyukurnya itu juga merupakan bagian daripada bentuk kejujuran. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sifat yang kedua yang harus melekat dalam diri seorang yang berpuasa adalah sifat kesabaran. Sabar ini merupakan bagian yang sangat melekat pada diri orang yang berpuasa.
sabar menahan lapar dan dahaga. Bahkan Rasulullah SAW, beliau senantiasa menyampaikan, mencontohkan kepada kita bahwa dalam puasa tidak hanya menahan dari lapar dan dahaga, tapi menahan amarah, menahan dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karakter orang yang bersabar ada sesuatu yang harus dihasilkan, atau sesuatu yang melekat dalam diri orang yang shaim, orang yang berpuasa. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak sifat-sifat karakter yang lain yang sesungguhnya hasil daripada tarbiyah Ramadan ini. Menjadi pribadi yang bertakwa tidak hanya cukup menjadi orang yang jujur dan juga bersabar saja. Banyak dari beberapa riwayat bagaimana kesaksian para sahabat, bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling memiliki semangat. Bulan Ramadan adalah bulan jihad, syahrul jihad. Bahkan disampaikan bahwasanya karena Rasulullah SAW yajtahid fi Ramadan ma lam yajtahid ghairuhu, bahwa Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan itu jauh lebih memiliki semangat, melebihi semangatnya pada bulan-bulan yang lain. Semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal. Dalam sifat yang lain juga Rasulullah disebutkan kana ajwadan nas, orang yang paling dermawan dan menjadi ajwad ma yakunu fi Ramadan, ajwadu, dan bahkan lebih dermawan lagi ketika kemudian masuk dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Ini karakter-karakter yang melekat, yang dicontohkan oleh Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah untuk membentuk pribadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ikhwafillah, di akhir bulan Ramadan ini yang penting, yang sangat penting untuk kemudian kita lakukan adalah dari beberapa karakter sifat-sifat orang yang berpuasa, sudahkah melekat dalam diri kita? Sifat kejujuran, sifat kesabaran, memiliki pribadi yang memiliki semangat dalam beramal, baik amal untuk dirinya, sampai pada menjadi pribadi yang dermawan. Yang ini menunjukkan menjadi pribadi yang peduli dengan lingkungan, pribadi yang senantiasa memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan secara materi, bahkan menjadi penyempurna daripada puasa kita ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita membersihkan jiwa kita ini dengan harta, dengan mengeluarkan zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Yang para ulama menyebutkan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap jiwa seorang muslim yang merdeka, baik orang tua maupun anak kecil, semua yang hidup, untuk mengeluarkan zakatnya di akhir bulan Ramadan sebagai bentuk pembersihan seluruh jiwa, melepaskan kekotoran, hal-hal yang kotor dalam jiwanya. Dan ternyata bentuknya adalah bentuk mengeluarkan makanan
Yang ini menunjukkan tentang sebuah karakter yang sangat melekat dalam diri manusia adalah sifat kebakhilan. Kalau orang kaya dia dibebani dengan dua zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Betapapun zakat mal itu tidak kemudian identik harus dibayar pada bulan Ramadan, tetapi adalah ketika sudah sampai pada haulnya. Tapi zakat fitrah ini adalah merupakan bagian pembersihan jiwa, hati yang masih penuh dengan kekotoran dibersihkan dengan memberikan, melepaskan sifat kekikiran, kebakhilan. Tidak saja orang kaya, sampai orang yang miskin sekalipun selama ia masih memiliki bahan makanan pokok satu sok, yang kata Rasulullah menyebutkan satu sok, maka dia harus membayar zakat fitrah. Dan ini adalah penyempurna dari ibadah Ramadan kita. Seakan-akan ada satu pesan. Boleh jadi aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh masih ada hal-hal yang melekat keburukan-keburukan dalam diri kita. Apapun bentuk keburukan, maka kemudian disucikan, dibersihkan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Dan ini merupakan sebuah penyempurna daripada ibadah puasa di bulan Ramadan bagi seorang muslim. Dan indahnya kalau kita perhatikan, yang diwajibkan untuk kemudian membayar zakat fitrah adalah setiap jiwa muslim. Bahkan seorang anak yang baru lahir saja di akhir bulan Ramadan mungkin hanya baru 1 hari, maka dia kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Adalah walinya, orang tuanya. Seakan-akan ada satu pesan, wahai nak, aku ajarkan engkau untuk memiliki jiwa dermawan, jiwa yang senantiasa bersih, tidak memiliki ketergantungan dengan dunia yang demikian amat sangat, terpengaruh dengan kehidupan dunia, materialisme, melepaskan kecintaan-kecintaan kepada duniawi, seakan-akan menjadi sebuah simbol bahwa dunia itu demikian sangat kecil. Kita bermohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menjadikan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan yang paling istimewa bagi kita, mendapatkan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita jiwa-jiwa yang fitri, jiwa yang kembali mudah menerima kebaikan-kebaikan, ringan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dan semoga Allah SWT senantiasa mengabulkan seluruh doa kita. Wabil khusus, semoga Allah angkat wabah musibah khususnya di negeri kita, Indonesia, dari wabah penyakit yang sekarang sedang melanda, dan umumnya negeri-negeri muslim. Semoga Allah angkat semua. Mohon maaf segala kekurangan. Saya mengucapkan secara pribadi, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.